Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Zaki Muammar dengan NIM 24060122130044. Jadi pada kesempatan kali ini saya bakal mempresentasikan hasil pekerjaan kelompok kami yang mana menguji sebuah aplikasi yang bernama Cafe Post. Nah, Cafe Post itu sendiri di latar belakangi dibikin karena UMKM usaha mikro kecil dan menengah di Indonesia itu memegang peran penting dalam perekonomian nasional. Namun, banyak UMKM khususnya warung kopi, kafe kecil, dan kedai kuliner di daerah seperti Tembalang, Semarang itu masih menggunakan pencatatan transaksi secara manual, menggunakan buku tulis ataupun spreadsheet sederhana. Nah, hal ini tuh berpotensi menyebabkan kesalahan pencatatan, kehilangan data transaksi, kesulitan dalam rekapitulasi penjualan harian, juga hingga keterbatasan dalam analisis performa usaha. Nah, maka dari itu dikembangkan sebuah aplikasi berbasis web yang bernama Cafe Post. Cafe Post ini adalah sebuah sistem point of sales yang sederhana, ringan, dan juga sesuai kebutuhan UMKM. Nah, Cafe Post ini didesain untuk dapat digunakan pada industri jual beli barang maupun kuliner. Jadi sistem ini mudah digunakan, efisien, dan mampu memberikan pencatatan transaksi harian yang akurat, cepat, serta mendukung proses pengambilan keputusan bisnis Nah, pada tahap awal pengembangan, aplikasi Cafe Post ini adalah sebuah aplikasi berbasis web dengan fitur pencatatan transaksi, penjualan barang atau menu oleh kasir, pencatatan stok, dan pelaporan untuk pemilik usaha. Nah, lalu aplikasi Cafe Post ini dilengkapi dengan 10 kebutuhan fungsional. Di sini ada 10. Yang pertama mungkin sistem harus menyediakan fitur bagi admin untuk mendapatkan akun kasir dengan username dan password. Lalu sistem harus menyediakan fitur bagi admin untuk mengedit akun kasir termasuk mengubah username atau password. Yang ketiga, sistem harus menyediakan fitur bagi admin untuk menghapus akun kasir dari sistem. Lalu yang keempat itu sistem harus menyediakan fitur bagi admin untuk menambahkan produk baru termasuk nama, harga, dan jumlah stoknya. Lalu yang kelima itu sistem harus menampilkan daftar produk dengan informasi nama, harga, dan stok yang tersedia. Lalu untuk yang keenam itu sistem harus menyediakan fitur bagi kasir untuk menambahkan produk ke dalam keranjang belanja. Yang ketujuh, sistem harus memungkinkan kasir untuk melakukan check out transaksi. Yang kedelapan, sistem harus memperbarui stok produk secara otomatis setelah transaksi selesai. Yang kesembilan, sistem harus menyediakan fitur bagi admin untuk melihat laporan transaksi yang dilakukan oleh kasir. Yang terakhir, atau yang ke-10, mungkin sistem harus menyediakan otentik kasir pengguna untuk login. Lalu aplikasi Cafe Post ini juga dilengkapi oleh 3 kebutuhan non-fungsional. Jadi ada antarmukanya itu harus sederhana, cepat dipahami, dan cocok untuk pengguna non-teknis. Lalu yang kedua itu sistem menjamin hanya pengguna yang terautentikasi, hanya admin dan kasirnya saja yang dapat mengakses sistem. Nah, yang ketiga, sistem transaksi yang dilakukan harus terekam dengan baik. Nah, lalu selanjutnya ruang lingkup pengujiannya di sini tuh fokusnya hanya kepada ininya saja, hanya kepada kebutuhan fungsionalnya saja untuk pengujian kali ini. Lalu untuk kebutuhan non fungsionalnya itu mungkin bakal dilakukan pengujian untuk lain kali. Nah, adapun fitur yang diuji di sini kita melakukan pengujian untuk fitur login dan autentikasi, manajemen akun kasir, manajemen produk, daftar produk, keranjang belanja, checkout dan stroke, pembaruan stok otomatis, laporan transaksi, manajemen, dan terakhir itu manajemen transaksi. Lalu di sini kita karena semua fiturnya diuji, jadi tidak ada fitur yang tidak diuji dalam pengujian aplikasi Cafe Post ini. Nah, lalu selanjutnya untuk tim pengujinya itu sendiri, di sini ada saya sendiri sebagai ketua Muhammad Zaki Muammar, lalu ada 3 anggota kelompok kami, yaitu Muhammad Rinaldi Akbar, Emi Yakuta Husna, dan Muhammad Ansor Al-Faruq. Nah, lalu untuk pembagiannya di sini kita membagi sesuai dengan software requirement-nya. Seperti yang sudah disampaikan di awal tadi, ada 10 software requirement. Jadi untuk pembagian di sini saya akan menguji untuk SRS Cafe Post nomor 4 dan nomor 6. Lalu Muhammad Rinaldi akan menguji SRS nomor 3 dan 10. Emi Yakuta Husna akan menguji SRS nomor 2, 5, dan nomor 8. Lalu Muhammad Ansor Al-Faruq akan menguji untuk SRS nomor 1, 7, dan nomor 9. Nah, lalu untuk jenis pengujiannya di sini ada 3 jenis pengujian, ada functional testing, UI testing, dan juga basic security testing. Nah, di sini untuk pengujian fungsional itu berfokus pada SRS-nya, jadi seperti manajemen akun kasir, CRUD, tambah edit hapus, manajemen produk, CRUD juga, tambah dan tampilkan, dan lain sebagainya. Lalu untuk pengujian UI di sini
kita memastikan bahwa UI-nya itu mudah dipahami dan digunakan oleh pengguna non-teknis, khususnya kasir dan admin UMKM. Lalu kita memastikan bahwa informasi aplikasi ini itu menyajikan informasi dengan jelas seperti nama produk, harga, dan stoknya. Lalu yang terakhir itu memberikan pembaik visual yang sesuai seperti notifikasi ketika data berhasil disimpan atau login gagal. Nah, lalu untuk security testing di sini kita melakukan basic security testing aja. Jadi hanya pengguna yang terdaftar yang dapat mengakses sistem. Lalu untuk fitur-fiturnya itu dibatasi sesuai dengan perannya masing-masing. Juga data pengguna itu tidak dapat diakses tanpa autentikasi yang benar. Nah, selanjutnya di sini ada level pengujian. Nah, untuk level pengujiannya di sini kita bagi menjadi 3 level pengujian, yaitu ada pengujian unit, pengujian integrasi, dan juga pengujian sistem. Nah, jadi di sini untuk pengujian unit sudah dibagi sesuai dengan butir ujinya masing-masing dan juga penanggung jawabnya juga. Untuk pengujian integrasi juga seperti itu, sudah dibagi sesuai dengan modul ujinya juga terdapat penanggung jawabnya pula. Sistem juga sama, untuk pengujian sistem juga sama, terdapat butir uji dan juga penanggung jawabnya. Nah, mungkin nanti bakal coba di demoin untuk salah satu pengujian yang saya tanggung jawabi. Nah, mungkin itu selanjutnya bakal masuk ke kebutuhan lingkungan pengujian. Nah, untuk kebutuhan lingkungan pengujian di sini bakal ada beberapa spesifikasi minimal seperti prosesornya di sini minimal Intel Core i3, RAM-nya minimal 4 GB, penyimpanan minimal 10 GB, layarnya resolusi minimal 136x768. Lalu untuk spesifikasi menggunakan di sini dibebaskan ingin menggunakan sistem operasi apa, bisa Windows, macOS ataupun Linux. Lalu untuk web browsernya di sini kita bebaskan ya, bisa menggunakan Google Chrome ataupun mungkin bisa Firefox atau Microsoft Edge. Nah, lalu untuk kode editor karena kita melakukan pengujian unit, maka di sini kita bakal menggunakan kode editor. Di sini boleh menggunakan apa aja terserah. Di sini untuk saya sendiri bakal menggunakan VS Code. Lalu sebagai server lokal untuk menjalankan aplikasi PHP dan PHP ini kita menggunakan SAM PP. Nah, lalu untuk library yang digunakan kita menggunakan HTML, CSS dan JavaScript. Lalu menggunakan PHP juga. Lalu untuk database-nya kita menggunakan SQLite. Nah, lalu selanjutnya di sini ada timeline dari pengujian kita. Jadi pada tanggal 14 Juni tahun 2025 kita bakal melakukan meet terlebih dahulu antara anggota tim untuk memperkenalkan diri juga saling mempererat antar sesama anggota tim. Nah, lalu pada tanggal 15 kita bakal melakukan instalasi proyek pada masing-masing device pengujinya. Lalu pada tanggal 16 Juni kita bakal melakukan pembagian tugas yang mana pembagian tugas di sini kita bagi per user story atau SRS seperti yang udah dijelaskan pada sebelumnya ya. Nah, lalu untuk pada tanggal 17 Juni kita mulai menyusun dokumen rencana pengujian eh mulai dari pembagian unit tugasnya, lalu penyusunan butir uji, dan lain sebagainya. Lalu pada tanggal 19 Juni kita bakal mulai proses pengujian mulai dari pengujian unit terlebih dahulu hingga integrasi lalu ke pengujian sistem. Lalu pada tanggal 20 kita mulai penyusunan laporan hasil pengujian di mana penyusunan ini tuh dilakukan secara paralel dengan proses pengujian lah. Lalu pada tanggal 22 Juni kita bakal menyusun sebuah video presentasi untuk kegiatan yang telah kita lakukan selama beberapa hari ke belakang. Nah, mungkin itu untuk dokumen dan cara pengujiannya. Lalu di sini selanjutnya saya bakal mempresentasikan atau mendemokan salah satu butir uji yang telah saya lakukan. Mungkin di sini bakal saya demonstrasikan untuk pengujian sistem, tepatnya untuk nomor STPS nomor 12 dengan butir uji menambahkan data dengan input yang benar. Lalu untuk aktor admin yang mana pengujian ini dilakukan secara black box. Lalu untuk tanggal pengujiannya di sini pada tanggal 22 Juni. Mungkin bakal coba langsung didemokan. Jadi untuk langkah pengujiannya yang pertama kita bakal masuk dulu sebagai admin. Lalu kita masukkan passwordnya juga. 3456. Lalu kita klik login di sini. Oh, nah mungkin ini passwordnya salah ya. Mungkin passwordnya 1 2 3 4 5. Min. Min. 1 2 3 4 5.
Oke, mungkin tadi ada sedikit kendala teknis. Nah, lalu selanjutnya kita bakal masuk ke data produk. Nah, karena di butir uji gini kita melakukan menambahkan data dengan input yang benar. Nah, di sini kita bakal masukkan aja, misalkan di sini kita masukkan es teh untuk harganya misalkan 5.000, stoknya mungkin 20. Nah, lalu selanjutnya kita klik simpan aja. Nah, ketika sudah muncul ini notifikasi seperti ini, produk berhasil ditambahkan, itu tandanya produk itu sudah berhasil ditambahkan ke database. Nah, bisa dilihat di sini. Nah, di sini sudah tambah ya es teh. Nama produk es teh harganya 5.000 dan stoknya itu 20. Nah, itu tuh berarti pengujian STPS 12 dengan teruji menambahkan data dengan input yang benar itu sudah berhasil dilakukan dan dinyatakan lulus pengujian begitu. Nah, selanjutnya bakal ini dijelaskan tentang laporan pengujian yang telah kami susun. Jadi, di sini ada ringkasan pengujian meliputi deskripsi aplikasi, lalu timeline timeline pengujian yang telah kita lakukan, lalu tim pengujinya, lalu nah itu. Lalu untuk hasil pengujiannya di sini kita bagi-bagi juga seperti berdasarkan level-level pengujian yang telah direncanakan pada dokumen itu rencana pengujian. Jadi untuk pengujian unit, ada pengujian integrasi juga, ada pengujian sistem. Nah, mungkin bakal coba dijelasin untuk pengujian salah satu pengujian yang saya lakukan. Nah, jadi untuk pengujian unit di sini saya menguji fungsi add produk pada produk.php dengan berbagai skenario input untuk memastikan bahwa sistem itu dapat menambahkan produk dengan informasi, nama, harga, dan jumlah stok yang sesuai. Nah, di sini langkahnya itu kita membuat sebuah file dulu yang namanya test@product.php yang mana isinya itu nanti skenario-skenario yang bakal kita gunakan untuk testing. Nah, lalu caranya gimana? Caranya untuk testingnya kita bakal mengakses localhost kfpost garing API, garing nama file yang udah kita buat tadi. Nah, untuk inputannya di sini nama produk dengan normal input, lalu empty name, lalu selanjutnya dengan negative price, jadi harganya negatif, lalu negatif stock, stoknya negatif, extremely high price and stock itu harga dan price-nya itu dengan nominal yang tinggi, lalu non-numeric price and stock itu dengan nilai non-numerik, Unicode name, lalu juga null value. Nah, dari hasil pengujian yang telah dilakukan, didapatkan diharapkan hasilnya itu input dengan negatif price, negatif stock, non-numeric price, dan stoknya itu nol, itu harusnya ditolak oleh sistem. Cuman setelah pengujian unit ini dilakukan, input dengan negatif price, negatif stock, non-numeric price, dan price and stock ini diterima oleh sistem, maka dapat disimpulkan bahwa pengujian itu ditolak gitu. Selanjutnya mungkin sama, kurang lebih sama, ada butir uji add item, butir uji menguji fungsi get all dan lain sebagainya. Lalu untuk pengujian integrasi di sini menguji untuk integrasi antar modulnya. Jadi apakah sudah berhasil atau belum? Misalkan di sini yang saya lakukan ya untuk kita menguji untuk modul manajemen produk dan daftar produk. Jadi admin menambah produk baru, lalu kita masuk sebagai kasir dan memastikan bahwa produk yang baru ditambahkan oleh admin itu tampil atau tidak. Nah, lalu untuk inputnya itu data produk, lalu produk output yang diharapkan itu apa. Jadi harapannya produk yang baru saya ditambahkan itu dapat ditampilkan pada menu transaksi. Nah, lalu apa yang hasil yang didapatkan produk itu produk yang baru saja ditambahkan oleh admin itu dapat ditampilkan oleh transaksi baru, maka pengujian ini tuh dapat diterima. Selanjutnya mungkin untuk kebutuhan pengujian sistem di sini juga sama, terdapat beberapa butir uji, prosedur pengujian, masukan dan lain sebagainya. Mungkin sama seperti yang udah saya praktikan sebelumnya. Di sini saya menambahkan data dengan input yang benar. Lalu langkah pengujiannya juga sama seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Lalu untuk inputannya di sini nama produk sama dengan cafe latte, harganya 10.000 dan stoknya itu 10. Nah, output yang diharapkan itu
sistem harus dapat menyimpan data yang baru saja diinputkan dan juga memberikan notifikasi produk yang berhasil ditambahkan. Nah, ini tuh sudah sesuai dengan ini ya yang sudah ditemukan sebelumnya bahwa ini tuh tersimpan di sini dan juga tadi juga udah nampilin notifikasi berupa produk berhasil ditambahkan. Maka dari itu pengujian STPS 12 ini dapat dinyatakan lulus atau diterima begitu. Oke, mungkin selanjutnya setelah kita melakukan beberapa pengujian di atas melalui pengujian unit, pengujian integrasi, dan pengujian sistem, mungkin di sini ditemukan beberapa bug yang terjadi di STPID STPU 1, 3, 7, 10, dan juga STPS 13 dan juga 14. Mungkin di sini untuk STPU 1 itu bugnya itu input kosong untuk tambah akun kasir itu masih diterima. Jadi rekomendasinya bagaimana? Jadi kita perlu menambahkan validasi di sisi back-end-nya dan juga front-end agar username dan passwordnya itu tidak boleh kosong sebelum data dikirim ke database. Lalu misalkan untuk STPU nomor 7 di sini itu input produk dengan nilai 0 dan nilai negatif itu untuk jumlah dan stoknya itu masih diterima oleh sistem. Maka dari itu kita perlu menambahkan sebuah alert untuk mengatasi nilai 0 dan pencegahan nilai negatif untuk kolom jumlah dan stok agar sebelum dikirimkan ke database juga. Nah, lalu misalkan di sini untuk STPS 13 yaitu kita mendapatkan bug yaitu input data produk dengan salah satu atau semua data inputnya itu 0 itu masih diterima oleh sistem. Nah, di sini kita perlu menambahkan juga sebuah pengecekan, sebuah validasi input data untuk mengecek apakah input datanya itu ada yang nol atau bukan atau tidak sehingga dengan menambahkan pengecekan ini tuh dapat mencegah input data nol itu diterima oleh sistem. Nah, mungkin itu aja untuk bug yang kami temukan selama proses pengujian. Lalu yang terakhir itu pelajaran apa yang dapat kita petik selama proses pengujian ini. Jadi setelah selesai melakukan proses pengujian, jadi kami mendapatkan banyak masalah krusial yang terjadi pada proses input, baik input akun maupun input produk. Jadi di sini kami merasa bahwa kemungkinan itu disebabkan oleh kurangnya validasi di sisi back-end maupun di front-end-nya. Jadi misalkan seperti yang udah dijelaskan sebelumnya, misalkan untuk input produk di mana terjadi kesalahan untuk input data yang masih kosong itu masih diterima sistem, jadi kita perlu menambahkan validasi baik di sisi front-end maupun back-end-nya. Ini menunjukkan bahwa kurangnya validasi ya di sisi front-end maupun back-end, jadi sehingga menyebabkan error yang cukup fatal untuk sistem yang tujuan utamanya adalah manajemen produk. Nah, dari kesalahan ini kami juga memetik pelajaran paling penting yaitu selalu memberikan proses validasi yang sesuai untuk setiap transaksi input dalam sistem untuk menghindari kesalahan fatal yang sebetulnya tidak sulit untuk dicegah. Nah, ya mungkin itu saja untuk ini ya presentasi dari pekerjaan pengujian perangkat lunak KVPOS yang telah kami lakukan. Mungkin itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.